Hai Mas Bro, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya kuis. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan petualangan seru dari Put Season 5, episode 130. Kali ini kita akan bertemu dengan tokoh baru dan membahas rencana untuk menyelamatkan guru kita yang tercinta dari cengkraman Xiaoyan. Xiaoyan yang berhasil menyempurnakan 3000 api indah akhirnya kembali dengan selamat bersama Dantotre. Dia juga membawa berita terbaru tentang perkembangan usia. Xiaoyan mengetahui bahwa gurunya telah dipindahkan dan sekarang hilang. Untungnya, Danto berjanji untuk terus mencari tempat Yao Lao ditahan. Xiao Ding, kakak tertua di Kekaisaran Chiema, mengirim pesan dari rumah bahwa semuanya baik-baik saja, dan kabar itu sejenak menghilangkan kekhawatiran dari hati Xiaoyan. Akhirnya, Danto mengunci lokasi tempat Yao Lao ditahan. Meskipun Xiaoyan sangat ingin segera menyelamatkan gurunya, tetapi untuk memastikan keselamatan operasi penyelamatan, mereka membutuhkan rencana jangka panjang. Aula Jiwa telah mengatur banyak cabang di Songfo, tetapi semuanya tersembunyi dengan baik. Orang-orang kami telah berusaha keras mencarinya, hanya di pegunungan Jiwa di daerah barat Laut Songfo. Mereka menemukan sebuah kuil di sana, kemungkinan apoteker telah dipindahkan ke sini. Pegunungan Mati adalah wilayah yang sangat dingin di Songfo. Kabut dingin menghalangi sinar matahari, membuatnya sangat mudah tersesat. Penetrasi yang sembrono serta monster yang tumbuh di lingkungan keras ini juga sulit dihadapi. Berapa banyak jiwa terhormat yang ada di aula cabang ini? Berdasarkan informasi yang kami miliki, kekuatan utama aula jiwa di Pegunungan Mati ini memiliki setidaknya 5 doujun. Ada 5 doujun namun tidak yakin apakah ada Tianjun. Tianjun adalah keberadaan tertinggi di aula jiwa, doujun bintang 5. Jangan terlalu khawatir. 5 doujun yang menjaga Yao Chen sudah merupakan spesifikasi yang sangat tinggi. Kemungkinan penambahan seorang Tianjun sangatlah kecil. Hari ini, saya hanya bisa menunggu hingga orang tua itu datang, dan dia juga harus bisa mencobanya. Baiklah, saya benci peruang busuk ini, tidak tahu di mana saya harus berlatih. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan doujun lain. Baiklah, saya punya hati Tian. Oh sayang, Xiaoyan, kami hanya bisa membantumu di sini. Setelah keseimbangan antara Menara Tunggal dan Aula Jiwa pecah, seluruh negara bagian tengah akan kacau. Saya harap kamu memaafkan saya. Para senior serius. Tanpa bantuan ketiga senior ini, anak ini tidak tahu kapan dia akan menemukan gurunya. Terima kasih banyak. Guru murid akan datang menyelamatkanmu segera. Feng Lao menemukan guru Lower Masure Kreat dan akhirnya mendapat kabar. Kakak Qin, tunggu saya datang. Kemampuan tempur yang kuat seperti itu. Begitu berhasil, bahkan doujun harus mundur sedikit. Dengan nodo yang buruk, tidak ada dasar untuk waspada. Apakah kamu benar-benar tidak bisa mempraktikkan rahasia keempat ini? Tidak cukup. Saya ingin menyelamatkan guru dari aula jiwa karena lantai ini tidak cukup untuk dipotong. Ayo coba lagi 7 hari berturut-turut. Mungkin tubuh Xiao Ying yang sering dilatih tidak akan bisa menahannya lagi. Sebelum gurunya diselamatkan, dia tidak akan membiarkan dirinya berhenti. Guru sedang menunggu saya, lihat di sana, hati-hati. Tekanan sekuat ini kapal milik siapa? Silakan datang ke Menara Tunggal untuk berlatih. Mari kita pergi ke Danto terlebih dahulu. Xiaoyan merasakan napas saya, dia akan datang untuk bertemu. Oke, skill itu sudah tiba di kota Sundan secara pribadi, tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Haha, Feng yang dihormati sudah bertahun-tahun tidak terlihat, apakah kamu masih nyaman? Bagaimana bisa kamu nyaman seperti menara raksas? Orang tua itu sudah lama tidak melepaskan Danio. Saya tidak tahu nama teman yang ada di depan saya ini. Tolong beri saya. Saya sudah lama melupakan nama sebelumnya, kamu bisa memanggil saya dengan pedang besi. Pedang besi, apakah itu mungkin 5 tahun lalu, dengan bantuan satu orang pedang besi yang dihormati dari sekte pedang setan. Saya sudah lama mendengarnya, pedang besi yang dihormati memiliki sikap yang tegak namun tidak pandai berbicara. Gila, dia berubah begitu cepat. Oke, Douthong bintang 9 bukan. Saya bilang dia baru saja menembus Douthong belum lama ini. Baiklah, Xiaoyan, saya ingat ketika kita berpisah setahun yang lalu, kamu baru saja memasuki Douthong. Mengapa ini bisa terjadi? Saya menembus dengan keberuntungan beberapa waktu lalu. Kemudian gelar 9 bintang datang. Jika seseorang mendengar apa yang kamu katakan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan muntah darah karena marah. Keberuntungan lalu ketiga orang ini adalah teman-teman saya. Juga asisten dalam perjalanan ini untuk menyelamatkan guru, ini Thian, ini Bibi Xian dan Skifire yang dihormat. Oke, 2 doujun dalam setahun untuk menembus Nine Star Doujun dan juga memiliki 2 teman dari doujun, tingkat pertumbuhan ini sangat menakutkan.
Bagaimanapun, ini Qin murid Qi tidak bisa dinilai melalui akal sehat. Baiklah, masuk akal Lai Xiaoyan. Ini petong besi yang dihormati. Operasi penyelamatan ini, banyak senior yang dihormati takut podo aulo jiwo. Bagaimanapun, kekuatan mereka sangat besar. Untungnya, petong besi yang dihormati bersedia membantu. Pengalamannya yang luas akan sangat membantu Kit. Terima kasih atas tindakan baikmu, senior. Kebaikan ini akan diingat oleh Xiaoyan. Baiklah, tidak perlu. Jika kamu tidak mau dihormati, saya akan membalas dendam sekarang. Saya tidak punya kekhawatiran selama kamu bisa menyelamatkannya. Bahkan jika saya kehilangan nyawa ini, itu tidak apa-apa. Baiklah, petong besi yang dihormati. Saya kagum dengan generasi muda, apakah kamu sedang menghitung? Kami memiliki 5 kekuatan tempur Douchun. Menyelamatkan guru memiliki peluang 70% untuk kekuatan tempur 5 Douchun. Ya, mungkin juga boneka tingkat Douchun ini, dan sekarang jika saya melakukan yang terbaik, itu tidak masalah untuk aulo jiwa. Menghormati yang tua. Baiklah, saya sudah menunggu waktu yang lama untuk hari ini, guru menunggu murid. Kali ini, saya pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Butterfly jiwa. Apakah ini Gunung Mat? Kabut dingin di pegunungan mati membuatnya tidak mudah untuk mencari di udara dan terbang di ketinggian tinggi. Sangat mudah mengungkap jejak jika aulo jiwa menyadari. Mengembalikan debu lagi, saya khawatir saya mungkin tidak dapat menemukannya lagi. Disarankan untuk berjalan dengan pakaian sipil. Kata leluhurmu, saya tidak bisa pergi lagi. Waktunya sudah larut di bawah kabut dingin, mungkin tersesat. Apa yang kamu taburkan? Rasanya lucu. Ini adalah kotoran Warcraft Gaojie yang dapat menghentikan gangguan dari beberapa monster ajaib. Ah, menjijikan. Pergi secepat ini. Kapan saya bisa menemukan guru? Jika operasi gagal, saya khawatir tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Jangan berpikir terlalu banyak tentang pegunungan ini. Tapi ukuran aulo jiwa tidak kecil, dan tidak seharusnya sulit ditemukan seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, tidak. Pegunungan mati sedikit tenang, waktu paling aktif di Warcraft adalah di malam hari, meskipun kotoran monster tingkat tinggi dapat menghalangi pengintip dari sebagian besar kaleng, tetapi tidak seharusnya terlalu tenang. Xiao Xin, sepertinya kami sedang menjadi target sesuatu. Ah, tidak seluruh mejoid. Ah, jadi ini beberapa semut kecil. Sial, itu semut dunia. Meskipun tingkat semut ajaib ini tidak tinggi, tetapi jumlahnya menakutkan. Tulang ada di mana-mana. Bahkan jika kamu lebih suka Warcraft, kamu perlu menghindari tepiannya sementara. Jangan bertabrakan dengan benda-benda ini. Jika ada banyak gerakan, aulo jiwa akan menemukannya. Saya khawatir situasinya akan semakin tidak menguntungkan. Apakah hanya mundur? Apa yang dilakukan gadis kecil ini? Carilah dengan kejam. Pergi dulu, saya telah mengeluarkannya. Kilo mungkin nanti akan terbalik. Aneh kenapa semut ajaib ini tidak menyerang Xiaoran. Lihat apa yang saya temukan setelah kebenaran, gadis kecil, buang saja. Baiklah, jangan terlalu tegang. Ini hanya hewan peliharaan kecil yang lucu. Hampir saja saya lupa gadis kecil ini memiliki keterampilan seperti itu yang tidak saya duga. Kamu gadis kecil juga seorang guru tersembunyi. Apa identitas gadis ini? Monster ajaib paling sombong di pegunungan jiwa mati mematuhi seluruh rangkaian gunung. Ini adalah fakta. Bagaimana dengan wilayah semut ajaib? Jian bertanya padanya tentang berita aulo jiwa. Oh, kamu semut kecil yang manis, apakah kamu tahu di mana aulo jiwa berada? Semut-semut ini menggunakan antenanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Jian dengan terampil berkomunikasi dengan mereka, membuat yang lain hanya bisa terdiam melihatnya. Setelah mendapatkan informasinya, Jian memberitahu mereka bahwa mereka sudah dekat dengan aulo jiwa dan meminta mereka untuk mengikutinya. Dia akan memimpin jalan. Selama perjalanan, tidak ada satupun monster tingkat tinggi yang mencoba menyerang mereka karena keberadaan Jian. Fengan kagum dengan betapa mudahnya perjalanan mereka berkat Jian. Sementara itu, kita diperlihatkan kondisi Iochen yang sedang dikurung dan dirantai. Keadaan Iochen tampak sangat memprihatinkan, tetapi dia tetap teguh dan percaya bahwa bantuan akan datang. Sesampainya di dekat aulo jiwa, mereka bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati situasi. Terima kasih semuanya, tanpa kalian, aku tidak akan bisa menyelamatkan guru, kata Xiaoyan dengan tulus. Ini adalah hasil dari kerjasama kita, jawab Jian dengan senyum. Mereka semua pulang dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad, yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Cerita ini adalah bukti bahwa dengan tekad dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin. Kita telah memasuki art di mana Xiaoyan akan menyelamatkan gurunya, dan art ini cukup panjang, sekitar 5-6 episode. Jangan lupa untuk tetap menjadi orang baik, meski itu sulit. Terima kasih telah menonton sampai akhir, jangan lupa like dan komennya ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.